Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Abdul Mukti dengan NIM 2030511059 dengan mata kuliah metode penelitian. Langsung saja. Di sini hasil kerja saya yaitu eh, judulnya Deteksi Penyakit Hipertensi Menggunakan Algoritma ANN. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hipertensi adalah penyakit di mana tekanan darah seseorang terlalu tinggi, selalu tinggi. Beberapa kebiasaan hidup yang dapat meningkatkan resiko hipertensi meliputi makanan terlalu banyak garam, makanan yang tidak sehat, kelebihan berat badan, kurang bergerak, minum alkohol berlebihan, dan merokok. Hipertensi bisa berdampak serius pada kesehatan. Untuk mengatasi hipertensi, kita perlu melakukan beberapa langkah seperti menjaga pola makan yang sehat, mengurangi alkohol dan gula, berhenti merokok, rajin berolahraga, menjaga berat badan yang sehat, mengelola stres, dan memantau tekanan darah secara rutin. Terkadang, perubahan gaya hidup saja tidak cukup, dan kita mungkin perlu minum obat untuk mengontrol tekanan darah. Identifikasi masalah penelitian. Overfitting adalah masalah yang sering muncul dalam analisis data hipertensi. Overfitting terjadi ketika model statistik terlalu rumit dan terlalu cocok dengan data pelatihan, sehingga tidak mampu mengeneralisasi dengan baik pada data baru. Salah satu faktor yang menyebabkan overfitting pada data hipertensi adalah kekurangan sampel yang relevan. Selain itu, fitur yang tidak relevan atau berlebihan dalam dataset hipertensi juga dapat menyebabkan overfitting. Rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan mengurangi dampaknya dalam upaya mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Tujuan penelitian untuk mempelajari dan menganalisis fenomena overfitting pada data hipertensi dengan fokus pada pemodelan dan prediksi tekanan darah tinggi. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang faktor risiko. Yang kedua, pengembangan model prediksi yang lebih baik. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan model. Yang keempat, mengoptimalkan pemodelan data. Kajian keislaman yang berkaitan dengan penelitian. Perspektif Islam tentang kesehatan dan penyakit adalah kajian yang mengkaji pandangan Islam tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, serta pandangan tentang penyakit seperti hipertensi. Dalam kajian ini dapat ditelaah ayat Al-Quran tentang pokok pembahasan tersebut. Kajian ini mencoba memahami pandangan Islam bahwa kesehatan adalah anugerah dari Allah dan tanggung jawab individu adalah amanat untuk merawat tubuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berarti atau yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Bab 2 Studi Pustaka. Kajian pustaka penelitian terdahulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hipertensi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dalam tubuh. Seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi berpotensi mengalami komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung lainnya yang bisa berakibat fatal. Menurut WHO, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Kemudian dianggap sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dalam penelitian tersebut. Tekanan darah sistolik adalah kondisi saat jantung berkontraksi karena otot jantung berkontraksi, sedangkan tekanan darah diastolik adalah kondisi saat otot jantung berelaksasi saat jantung terisi darah. Yang selanjutnya, penderita hipertensi biasanya menyadari dirinya mengalami tekanan darah tinggi ketika gejala yang dialaminya tidak dapat diatasi sendiri dan semakin parah, sehingga mencari pertolongan medis. Gejala yang umum terjadi pada penderita tekanan darah tinggi antara lain sakit kepala, pusing, mual, muntah,
nyeri punggung, kelelahan, lemas, gelisah, sesak napas, mimisan, bahkan tidak sadarkan diri. Melihat kasus-kasus sebelumnya, hipertensi biasanya hanya terjadi pada orang tua. Namun saat ini banyak juga orang muda yang menderita hipertensi. Kepustakaan yang menunjang penelitian. Analisis association rule menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi gejala hipertensi, dapat membantu untuk memahami hubungan antara gejala spesifik dan kondisi hipertensi. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di klinik Rapina Medical Center, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola gejala yang biasa terlihat pada pasien yang didiagnosis dengan hipertensi. Analisis pola penyakit hipertensi menggunakan algoritma C45 dapat membantu mengidentifikasi model dan faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit dalam penelitian ini. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Data pasien yang terkait dengan hipertensi dikumpulkan seperti gejala, faktor risiko, riwayat medis, genetik, dan lain-lain. Data ini yang akan menjadi dasar untuk melatih dan juga menguji model ANN. Data understanding. Data dianalisis untuk memahami karakteristik data tersebut, termasuk distribusi, statistik deskriptif, hubungan antara variabel yang berhubungan dengan tekanan darah, dan lain-lain. Langkah ini juga membantu mengidentifikasi karakteristik yang berdampak signifikan dalam memprediksi tekanan darah. Data preprocessing. Yang selanjutnya data preprocessing. Data diproses dan siap untuk pemodelan. Langkah-langkah preprocessing meliputi normalisasi data, pengelompokan variabel kategori, penghapusan nilai yang hilang, dan penanganan outlier. Kemudian data tersebut dibagi menjadi satu set data pelatihan dan satu set data uji. Yang selanjutnya modeling. Model ini dibangun menggunakan kumpulan data pelatihan, jumlah layer dan neuron. Dalam model ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan. Algoritma pelatihan seperti backpropagation digunakan untuk menyesuaikan bobot dan bias agar model dapat belajar dari data. Yang terakhir, evaluation. Model ini dievaluasi menggunakan data uji terpisah. Metrik evaluasi seperti presisi, akurasi, recall, dan F1 score digunakan untuk mengukur keefektifan model dalam memprediksi hipertensi. Analisis tambahan dapat dilakukan untuk menilai sensitivitas model terhadap gejala spesifik dan faktor risiko. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan model ini dapat memprediksi hipertensi dengan akurasi yang tinggi. Model ini dapat digunakan dalam praktik medis untuk deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan tekanan darah tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.